Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 S1 Akuntansi Angkatan 2020 kelas B UPN Veteran Jakarta ingin mempresentasikan materi akuntansi keuangan lanjutan 1 mengenai laporan keuangan konsolidasian dengan dosen pengampu Ibu Ayunita Ajeng Tiasa Putri Masuri, SE MSCC MKOM. Kelompok kami beranggotakan Nandita Rahmat, Belinda Nurfadila, Arnold Joshua, Kurnia Putri, Nila Cahyarani, dan Firza Dabita. Laporan keuangan konsolidasian adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan menjadi satu kesatuan. Laporan keuangan konsolidasian memberikan gambaran besar atas seluruh sumber daya yang ada atas entitas yang tergabung dan hasil pengelolaan sumber daya tersebut. Pembuatan laporan keuangan konsolidasian ini memiliki bagian yang sama dengan pembuatan laporan keuangan biasa. Laporan keuangan konsolidasian terdiri atas neraca konsolidasian, laporan laba rugi konsolidasian, laporan laba ditahan konsolidasian, dan juga laporan arus kas konsolidasian. Baik, selanjutnya adalah pembahasan terkait alokasi kelebihan ke aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dan goodwill. Nah, goodwill ini sendiri merupakan bagian dari aktiva dalam neraca yang mencerminkan kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh pada saat akuisisi. Yang mendasari pembebanan kelebihan ini adalah yang pertama adalah nilai buku, nilai wajar, serta kewajiban yang diidentifikasi berjumlah sama. Nah, jika nilai wajar melebihi nilai buku ataupun sebaliknya, maka kelebihan tersebut harus dialokasikan. Nah, sehingga pembahasan kali ini akan dibagi menjadi dua, yaitu pengaruh alokasi terhadap neraca konsolidasian pada saat akuisisi dan juga pengaruh alokasi terhadap neraca konsolidasian setelah akuisisi. Yang pertama adalah pengaruh alokasi terhadap neraca konsolidasian pada saat akuisisi. Nah, berikut ada contoh pembahasan soalnya. Pada tanggal 31 Desember 2021, PT Merdeka membeli 80% saham biasa milik PT Cahaya seharga Rp300 juta secara tunai, ditambah 100 lembar saham biasa PT Cahaya bernilai nominal Rp10.000 dengan nilai pasar Rp15.000. Nah, terdapat biaya tambahan untuk penggabungan usaha ini sebesar Rp200 juta yang dibayar tunai oleh PT Merdeka. Nah, PT Merdeka dan PT Cahaya ini tetap beroperasi sebagai perusahaan induk dan perusahaan anak karena 20% saham PT Cahaya masih beredar dan dimiliki oleh pemegang saham minoritas. Nah, berikut adalah laporan posisi keuangan sebelum terjadinya akuisisi atau penggabungan. Nah, untuk penggabungan usaha sendiri, berikut adalah jurnalnya, yaitu investasi dalam PT Cahaya, yaitu tadi ada 100 lembar saham. Di sini ada 100 lembar saham biasa dikalikan dengan nilai pasar dari saham tersebut, yaitu sebesar Rp15.000, sehingga menghasilkan nominal Rp1.500.000. Kemudian ada penyetoran kas sebesar Rp300 juta yang dilakukan oleh PT Merdeka. Lalu ada saham biasa yaitu 100 lembar dikalikan dengan 10.000 ini nilai nominalnya. Nilai nominal dari saham biasa tersebut menjadi 1 miliar dan juga terdapat tambahan modal di store seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu sebesar Rp200 juta. Lalu kita harus memperhitungkan alokasi ke aset yang diidentifikasi. Yang pertama investasi dalam PT Cahaya sendiri itu sama seperti yang tadi yang telah kita ketahui, yaitu sebesar Rp1.500.000. Lalu untuk nilai kepemilikan yang diakuisisi, seperti yang kita tahu bahwa PT Merdeka mengakuisisi 80% saja dari kepemilikan PT Cahaya. Lalu untuk 590 jutanya ini didapatkan dari ekuitas dari nilai buku PT Cahaya itu sendiri, yaitu 400 juta.
ditambah 100 juta ditambah dengan 90 juta sehingga menghasilkan nominal 590 juta rupiah. Jadi 80% dikali 590 juta rupiah sama dengan 472 juta rupiah. Sehingga total kelebihan nilai wajar di atas nilai buku, yaitu dikurang investasi dikurang nilai buku kepemilikan yang diakuisisi, menghasilkan nilai sebesar 1.028 juta rupiah. Lalu ini akan diperhitungkan pula alokasi aset bersih yang dapat diidentifikasi. Nah, ini diperoleh dari laporan posisi keuangan ini. Apakah ada selisih antara nilai buku dan nilai wajar PT Cahaya? Seperti dapat dilihat, ini ada selisih di persediaan, di tanah, bangunan, peralatan, dan juga utang wesel. Sehingga diperoleh perhitungan seperti ini, di mana persediaan nilai wajar yang lebih tinggi sehingga alokasinya menjadi positif. Persediaan antara nilai wajar dan nilai buku terdapat selisih sebesar 10 juta rupiah, ini dalam ribuan. 10 juta rupiah dikalikan dengan 80% kepemilikannya menjadi 8 juta rupiah. Hal yang sama diberlakukan pada aset dalam laporan posisi keuangan yang sebelumnya. Nah, untuk utang sendiri itu berbeda perhitungannya, di mana jika nilai buku lebih besar daripada nilai wajarnya, maka akan menghasilkan alokasi yang positif. Di mana ini nilai bukunya lebih besar sebesar 10 juta rupiah jika dibandingkan dengan nilai wajar utang asal itu sendiri, maka dikali 10 juta rupiah dikali 80% tinggal menghasilkan 8 juta rupiah. Sehingga setelah semua perhitungan alokasi ini diperoleh total alokasi aset bersih yang dapat diidentifikasi sebesar 88 juta rupiah. Sehingga sisa alokasi pada goodwill ini merupakan selisih nanti. Jadi kita taruh dulu total kelebihan nilai wajar di atas nilai buku sebesar 1.028 juta dikurang dengan total alokasi sehingga akan menghasilkan goodwill sebesar 940 juta rupiah. Lalu selanjutnya, jurnal untuk mengeliminasi jumlah investasi resiprokal, ekuitas, serta besarnya kepentingan non-pengendali dalam PT Cahaya. Nah, berikut adalah jurnalnya, di mana jurnalnya ada saham biasa, laba ditahan modal di sektor PT Cahaya, dan kelebihan yang belum diamortisasi pada investasi dalam PT Cahaya dan juga hak minoritas. Nah, untuk nominalnya ini sendiri kita bisa lihat di dalam laporan posisi keuangan ini. Nah, dapat dilihat jika saham biasa sebesar 400 juta rupiah, tambahan modal 100 juta rupiah, dan laba ditahan 90 juta rupiah. Nah, untuk kelebihan yang belum diamortisasi dapat dilihat dari alokasi ke aset ini sebesar 1.028 juta rupiah. Lalu untuk investasi dalam PT Cahaya sebesar 1.500 juta rupiah, sudah diketahui juga sebelumnya. Lalu untuk hak minoritas ini sendiri merupakan selisih antara saldo debit dan juga kredit dalam jurnal ini. Lalu untuk jurnal untuk mengalokasi kelebihan yang diamortisasi ke setiap aset, liabilitas dan akun goodwill ini sendiri, di mana persediaan seperti yang sudah dilakukan perhitungan sebelumnya dari alokasi ke aset ini, dari alokasi ke aset yang dapat diidentifikasi ini, di mana persediaan sebesar 8 juta rupiah, tanah sebesar 16 juta rupiah, lalu bangunan sebesar 80 juta rupiah. Nah, untuk peralatan ini sendiri karena nilainya di sini negatif, maka kita akan menaruhnya di dalam kolom kredit. Peralatan di kredit 24 juta. Nah, untuk utang weselnya karena positif akan kita taruh di debit. Nah, untuk kelebihan yang belum diamortisasi dapat diambil dari total kelebihan nilai wajar di atas nilai buku seperti
ini sebesar 1.028 miliar rupiah. Nah, atas perhitungan-perhitungan dan jurnal yang telah kita lakukan sebelumnya, maka akan dihasilkan kertas kerja konsolidasian, sehingga kita bisa langsung memasukkan nominal-nominal dalam jurnal sebelumnya. Kita masukkan ke dalam kedua jurnal ini dapat kita masukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian dalam kolom penyesuaian debit dan kredit ini, sehingga akan diperoleh nilai laporan posisi keuangan atau neraca konsolidasian dari kedua perusahaan ini. Baik, selanjutnya adalah terkait pengaruh alokasi terhadap neraca konsolidasian setelah akuisisi. Maaf, terdapat kesalahan. Ini setelah akuisisi. Nah, di mana berdasarkan soal sebelumnya, maka kelebihan biaya investasi sebesar 1.028 miliar rupiah pada saat tanggal akuisisi harus diamortisasikan selama masa manfaatnya. Nah, berikut adalah pengaruh pengamortisasian terhadap neraca konsolidasi per 31 Desember 2021 serta mengenai periode amortisasi yang relevan atas aktiva dan kewajiban. Yang pertama ada laba bersih PT Cahaya sendiri pada tahun 2022 adalah sebesar 300 juta rupiah. Lalu untuk dividen yang dibayarkan pada tahun 2022 adalah sebesar 100 juta rupiah. Lalu ada amortisasi kelebihan yang terdiri dari persediaan yang dinilai terlalu rendah dijual pada tahun 2022, lalu ada tanah yang dinilai terlalu rendah masih dimiliki oleh PT Cahaya. Namun seperti yang kita ketahui bahwa tanah sendiri tidak dapat diamortisasikan. Lalu untuk bangunan yang dinilai terlalu rendah, umur manfaatnya 10 tahun sejak 1 Januari 2022. Lalu peralatan yang dinilai terlalu tinggi yang memiliki umur manfaat 5 tahun sejak 1 Januari 2022. Lalu ada utang wesel yang dinilai terlalu tinggi lalu ditarik pada tahun 2022. Lalu ada goodwill yang juga tidak diamortisasi. Sehingga kita harus memperhitungkan laba dari PT Merdeka dan PT Cahaya sendiri untuk tahun 2022. Seperti yang diketahui bahwa laba bersih PT Cahaya sebesar 300 juta rupiah sudah terdapat di dalam soal, ditambah dengan amortisasi peralatan, di mana dalam soal sebelumnya diketahui bahwa amortisasi peralatan sebesar 24 juta rupiah. Jadi 24 juta rupiah dibagi dengan banyaknya tahun untuk peralatan, yaitu memiliki umur manfaat 5 tahun, sehingga 24 juta dibagi dengan 5 sama dengan 4.800.000 rupiah. Nah, lalu dikurangi dengan amortisasi lainnya, yaitu amortisasi persediaan. Nah, itu dapat dilihat dalam perhitungan alokasi ke aset yang dapat diidentifikasi ini. Tinggal memindahkan nominalnya saja, sehingga akan diperoleh laba bersih PT Cahaya setelah disesuaikan, yaitu sebesar 280.800.000 rupiah. Lalu laba bersih PT Cahaya yang dimiliki oleh PT Merdeka yaitu sebesar 80% saja, yaitu sebesar 224.640.000 rupiah, dan juga hak non pengendali sebesar 20%, yaitu sebesar 56.160.000 rupiah. Nah, berikut merupakan ikhtisar transaksi yang dicatat oleh PT Merdeka pada akun investasinya pada PT Cahaya. Ini sama seperti perhitungan sebelumnya. Kelebihan yang belum diamortisasi pada tanggal 1 Januari 2022 ini nominalnya dapat diambil dari perhitungan alokasi ke aset yang dapat diidentifikasi ini. Jadi tinggal dipindahkan saja nominalnya.
ke sini. Lalu amortisasinya juga tinggal dipindahkan saja, sehingga akan diperoleh kelebihan yang belum diamortisasi pada tanggal 31 Desember 2022 yang merupakan pengurangan dari kelebihan yang belum diamortisasi 1 Januari 2022 dan dikurangi dengan amortisasi 2022. Dapat dilihat bahwa amortisasi 2022 memiliki total Rp19.200.000 dan juga kelebihan yang belum diamortisasi sebesar Rp1.008.800.000. Nah, selanjutnya ini merupakan perhitungan saldo akun investasi per 31 Desember 2022 sebagai berikut, di mana investasi awal 1 Januari 2022 sebesar Rp1.500.000. Ini merupakan nominal dari soal yang pertama tadi, di mana 100.000 lembar saham dikali dengan Rp15.000, lalu ditambahkan dengan 80% laba bersih PT Cahaya, di mana laba bersihnya yaitu sebesar Rp300 juta dikali dengan 80% menghasilkan nominal Rp240 juta, lalu dikurangi 80% dividen PT Cahaya, di mana dividennya sendiri sebesar Rp100 juta dikali 80%-nya yaitu menghasilkan Rp80 juta. Lalu ada amortisasi perbedaan buku atau nilai buku, nah dapat diambil dari amortisasi tahun 2022 sebesar Rp19.200.000. Nah, akan menghasilkan nilai investasi akhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.640.800.000. Nah, selanjutnya adalah jurnal untuk mengeliminasi jumlah investasi resiprokal, ekuitas, serta besarnya kepentingan dan pengendali dalam PT Cahaya. Sama seperti soal sebelumnya, di mana kita akan menghapuskan ekuitas dari PT Cahaya. Di mana ini ada saham biasa PT Cahaya sebesar Rp400 juta, laba ditahan Rp190 juta, tambahan modal Rp100 juta, lalu kelebihan yang belum diamortisasi. Ini bisa dilihat dari kelebihan yang belum diamortisasi 31 Desember 2022. Lalu ada investasi pada PT Cahaya, ini nilainya dapat dilihat dari perhitungan saldo akun investasi, yaitu investasi akhirnya sebesar Rp1.640.800.000. Kemudian ada hak minoritas yang merupakan selisih antara debit dan kredit dalam jurnal ini, atau 20% dari kepemilikan investasi PT Merdeka. Nah, lalu selanjutnya ada jurnal untuk mengalokasi kelebihan yang belum diamortisasi ke setiap aset yang dapat diidentifikasi dan goodwill, di mana ada tanah sebesar Rp16 juta, ada dapat dilihat di sini ada tanah Rp16 juta, lalu bangunan Rp72 juta, lalu goodwill sebesar Rp940 juta diambil dari sini. Lalu karena peralatan berada di sisi kredit bernilai negatif, jadi berada di sisi kredit sebesar Rp19.200.000. Lalu kelebihan yang belum diamortisasi diambil dari kelebihan yang belum diamortisasi 31 Desember 2022 ini totalnya. Nah, selanjutnya dari semua jurnal ini akan dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian PT Merdeka dan PT Cahaya per 31 Desember 2022. Sehingga akan menghasilkan hasil kertas kerja konsolidasian seperti yang ada pada gambar di bawah ini. Pada gambar ini, di mana setiap jurnal ini akan dimasukkan ke dalam penyesuaian kolom debit dan kredit disesuaikan dengan jurnal sebelumnya, akan menghasilkan kertas kerja konsolidasian PT Merdeka dan PT Cahaya seperti gambar berikut ini.
Pengakuan sendiri merupakan proses pencatatan dampak alokasi harga beli secara langsung terhadap pembukuan perusahaan anak. Jadi di sini ditekankan kepada perusahaan anak yang melakukan pencatatan. Nah, sebagai contoh, perusahaan induk POP mengakuisisi 90% Sun dengan menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nilai parnya 100 dan nilai pasarnya 120 per lembar saham. Di samping itu, POP juga mengeluarkan kas sebesar 2.850.000 untuk mengakuisisi Sun. Nah, berikut kita lihat nih bagaimana posisi keuangan POP dan Sun sebelum akuisisi. Dalam akuntansi pushdown, si POP sebagai perusahaan induk mencatat investasi pada Sun seperti biasa, yakni investasi pada POP di debit, lalu kas, saham biasa, dan tambahan modal disetor pada posisi kredit. Nah, kas diperoleh dari nilai kas yang diinvestasikan, sedangkan saham biasa diperoleh dari nilai par dikali dengan jumlah saham yang beredar, lalu tambahan modal disetor diperoleh dari selisih antara nilai par dengan nilai pasar dikali dengan jumlah lembar saham, maka diperoleh total investasi sebesar 4.050.000. Nah, selain itu, Sun juga harus mencatat dalam pembukuannya terkait aset barunya, termasuk goodwill yang muncul. Nah, maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa goodwill yang timbul dari transaksi tersebut. Dengan cara yang pertama, kita menulis terlebih dahulu investasi pada Sun-nya 90%, totalnya adalah 4.050.000. Nah, kalau 90%-nya adalah 4.050.000, maka nilai wajar atau 100%-nya itu berapa? Maka nilai 100%-nya adalah 4.500.000. Lalu, kita harus mengetahui dulu ekuitas dari Sun sendiri adalah 4 juta rupiah diperoleh dari laporan keuangan yang tertera pada awal soal, dan selisihnya diperoleh dari nilai wajar Sun dikurang dengan ekuitas Sun, yaitu sebesar 500.000 rupiah. Berikut adalah schedule alokasi dari soal yang kita kerjakan sebelumnya. Yang pertama ada persediaan, lalu ada peralatan, bangunan, dan utang. Nah, angka-angka tersebut diperoleh dari selisih antara fair value dengan book value-nya. Maka diperoleh totalnya sebesar Rp290.000. Peralatan di sini memiliki nilai negatif karena nilai fair value-nya lebih kecil dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, total alokasi dari yang tadi atau selisih kita peroleh dari slide sebelumnya sebesar Rp500.000, maka goodwill yang muncul ini hitungannya dari total alokasi dikurang dengan total yang antara persediaan, peralatan, bangunan, dan utang yang di atas ini. Maka 500.000 dikurang dengan 290.000, maka diperoleh goodwill-nya sebesar Rp210.000. Nah, laba ditahan pada Sun harus direklasifikasi karena Sun dianggap sebagai entitas baru pada akuntansi pushdown ini. Maka berikut adalah jurnal yang dibuat oleh Sun. Di debit ada persediaan, bangunan, utang, goodwill, dan laba ditahan. Sedangkan di kreditnya ada peralatan karena tadi memiliki nilai negatif pada perhitungan schedule alokasinya, serta pushdown capital. Pushdown capitalnya diperoleh dari selisih antara debit dan kreditnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai menyusun kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasi adalah mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun perusahaan yang terpisah nanti untuk digabungkan dan seakan-akan nanti perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Nah, manfaat dari kertas kerja konsolidasian ini yang pertama dapat memberikan gambaran yang jelas tentang total sumber daya perusahaan hasil dari gabungan kedua perusahaan tersebut. Lalu memberikan informasi terkini bagi manajemen induk perusahaan baik mengenai operasi gabungan maupun perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Nah, dalam menyusun kertas kerja konsolidasian itu sendiri, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kas perusahaan induk harus dikurangi dengan jumlah kas yang digunakan untuk mengakuisisi perusahaan anak, agar tidak terjadi double perhitungan. Begitu pula saham biasa yang digunakan sebagai pengakuisisi. Nah, yang kedua, investasi kepada perusahaan anak harus ditambahkan ke dalam kategori aset perusahaan induk, lalu dieliminasi di sisi kredit, sehingga akun investasi memiliki saldo akhir 0 pada konsolidasian.
Lalu yang ketiga, akun goodwill dimasukkan ke dalam kategori aset. Nominalnya diletakkan pada bagian penyesuaian dan eliminasi di kolom debit. Lalu yang keempat, akun-akun ekuitas perusahaan anak harus dieliminasi agar tidak terjadi penghitungan ekuitas secara ganda. Dan yang terakhir, akun NCI atau non-controlling interest atau kepentingan non-pengendali termasuk ke dalam kategori ekuitas. Nominal akun tersebut diletakkan pada bagian penyesuaian dan eliminasi di kolom kredit. Nah, jadi kita harus memperhatikan hal-hal tersebut supaya neraca konsolidasian atau kertas kerja konsolidasian yang kita buat memiliki nilai yang balance atau seimbang. Instruksi untuk soal 1-4 adalah menentukan apakah pernyataan yang disajikan merupakan pernyataan yang benar atau salah. Nomor 1, goodwill mencerminkan kelebihan biaya investasi atas nilai buku yang diperoleh pada saat akuisisi. Jawabannya adalah benar. Berdasarkan PSAK 22, goodwill merupakan aset yang mencerminkan manfaat ekonomis masa depan yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individual dan diakui secara terpisah. Lalu nomor 2, dalam laporan keuangan, goodwill dilaporkan pada laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jawabannya adalah salah. Goodwill merupakan intangible asset atau aset tidak berwujud, dan aset tidak berwujud ini akan muncul hanya ada di neraca atau laporan posisi keuangan, bukan laporan laba rugi ataupun laporan arus kas. Lalu nomor 3, laporan keuangan konsolidasian diatur pada PSAK nomor 4. Jawabannya adalah salah. PSAK yang mengatur laporan keuangan konsolidasian adalah PSAK 65, sedangkan PSAK 4 mengatur tentang laporan keuangan tersendiri. Lalu nomor 4, perusahaan Lala memiliki 22% kepemilikan atas perusahaan Lili. Perusahaan Lala wajib membuat laporan keuangan konsolidasian kepemilikan 22% tersebut. Jawabannya adalah salah. Laporan keuangan konsolidasian dibuat ketika suatu perusahaan ini memiliki hak untuk mengontrol perusahaan yang diakuisisinya. Untuk mendapatkan hak kontrol tersebut, perusahaan harus memiliki lebih dari 50 kepemilikan atas perusahaan lain. Nah, pada soal Lala hanya memiliki 22% kepemilikan, artinya Lala tidak memiliki hak untuk mengontrol perusahaan Lili dan tidak perlu membuat laporan keuangan konsolidasinya. Untuk instruksi soal nomor 5-10 adalah menentukan manakah pilihan jawaban yang tepat dari 5 pilihan yang ada. Oke, nomor 5, when a parent subsidiary relationship exists, consolidated financial statements are prepared in recognition of the accounting concept of. Jawabannya adalah C, economic entity. Jadi economic entity ini atau konsep kesatuan usaha merupakan sebuah konsep bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu usaha atau badan usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemilik dan pihak lain yang menanamkan dana dalam perusahaan. Oke, selanjutnya adalah nomor 6. The retained earnings that appear on the consolidated balance sheet of a parent company and its 80% owned subsidiary are. Jawabannya adalah D, only parent company retained earnings. Jadi, retained earnings atau laba ditahan yang tertera pada laporan keuangan konsolidasian merupakan laba ditahan milik perusahaan induk saja. Sedangkan laba ditahan milik perusahaan anak itu harus dieliminasi. Nomor 7, Kayla Company mempunyai 700.000 lembar saham biasa beredar milik Amanda Corporation atau sebanyak 70% kepemilikan atas Amanda Corporation. Sebanyak 300.000 lembar saham biasa milik Amanda Corporation dimiliki oleh Naila Company. Dalam laporan keuangan konsolidasian Kayla Company, Naila Company dianggap sebagai B, hak minoritas. Hak minoritas atau NCI merupakan pemegang saham perusahaan anak selain daripada perusahaan induk atas pendapatan dan aktiva bersih dari perusahaan anak. Selanjutnya, nomor 8, jurnal eliminasi laba antar perusahaan dalam kertas kerja konsolidasi disiapkan untuk A, menghasilkan pengaruh transaksi-transaksi antar perusahaan pada laporan keuangan konsolidasian. Oke, nomor 9, jika Papa Corporation mengakui Sun Company sebesar 70% kepemilikan senilai $140.000, maka non-controlling interest yang harus dicatat sebesar. Jawabannya adalah B, 60.000. Fair value investment sebesar 70%-nya adalah $140.000, di mana angka tersebut diketahui dari soal.
Nah, kita mau cari tahu nih berapa sih implied fair value 100%-nya atau berapa sih 100% dari 140.000 tadi yang cuma 70%. Kita bisa langsung bagi aja 100% dibagi dengan 70%, lalu dikalikan dengan 140.000. Nah, hasilnya adalah 200.000. Jadi diketahui bahwa implied fair value 100%-nya adalah 200.000. Nah, karena Papa Corporation mengakuisisi Sun Company hanya 70%, artinya ada hak minoritas atau NCI sebesar 30%, di mana nilai NCI ini bisa kita cari dengan mengkalikan 30% dengan 200.000. Hasilnya adalah 60.000. Jadi, NCI-nya adalah 60.000. Selanjutnya nomor 10, non-controlling interest atau NCI akan timbul ketika perusahaan mengakuisisi kepemilikan atas perusahaan lain senilai B kurang dari 100%. Kepemilikan yang kurang dari 100% akan menimbulkan hak minoritas atau NCI minimal 1%, di mana peluang maksimal kepemilikan parent sebesar 99%. Untuk jawaban A yaitu kurang dari atau sama dengan bukanlah jawaban yang konkret karena ada kemungkinan parent mengakuisisi sebesar 100% dan kepemilikan 100% tidak akan ada NCI. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan esai yang terdapat dalam modul. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 laporan yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian dan kolom-kolom yang diperlukan dalam menyusun kertas kerja konsolidasian. Laporan yang dimasukkan ke dalam kertas kerja konsolidasian ada 3, yaitu laporan laba rugi atau income statement, laporan laba ditahan atau statement of return earning, yang ketiga laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet. Ini merupakan salah satu contoh kertas kerja konsolidasian. Yang ini merupakan laporan laba rugi, yang ini merupakan laporan laba ditahan, dan yang ini merupakan contoh dari neraca. Sementara itu, kolom-kolom yang diperlukan dalam kertas kerja konsolidasian itu ada entitas induk, entitas anak, kolom debit kredit untuk jurnal eliminasi, dan kolom konsolidasian. Ini merupakan kolom entitas induk, yang ini merupakan kolom entitas anak, dan ini merupakan kolom debit kredit untuk eliminasi, dan ini merupakan kolom konsolidasian. Selanjutnya, bagaimana tahapan dalam membuat kertas kerja konsolidasian? Tahapan dalam membuat kertas kerja konsolidasian itu ada 5. Yang pertama, masukkan data entitas induk dan entitas anak pada nilai buku 100%, meskipun entitas induk memiliki saham entitas anaknya kurang dari 100%. Yang kedua, masukkan jurnal eliminasi ke kolom debit dan kredit, dan lakukan pengecekan jumlah totalnya. Yang ketiga, untuk pendapatan, liabilitas, dan ekuitas konsolidasian selain laba ditahan di akhir, jumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak, kurangi dengan kolom debit, dan tambahkan dengan kolom kredit. Untuk aset konsolidasian, jumlahkan saldo entitas induk dan entitas anak, tambahkan dengan kolom debit, dan kurangkan dengan kolom kredit. Untuk penghasilan, laba ditahan akhir, dan seluruh total serta seluruh total dihitung langsung di dalam kolom konsolidasian. Selanjutnya, jurnal apa sajakah yang ada pada kertas kerja konsolidasian? Yang pertama, itu ada jurnal untuk perbaiki kesalahan dan kealpaan. Yang kedua ada jurnal untuk eliminasi intercompany profit and losses. Yang ketiga ada jurnal untuk eliminasi penghasilan dan dividen yang berasal dari entitas anak, serta jadikan saldo akun investasi ke nilai saldo awalnya. Yang keempat, jurnal untuk mencatat kepentingan pengendali dalam earning dan dividends entitas anak. Yang kelima, jurnal untuk eliminasi saldo akun resiprokal investasi dan ekuitas entitas anak. Yang keenam, jurnal untuk amortisasi perbedaan nilai wajar, dan yang ketujuh ada jurnal untuk eliminasi saldo resiprokal lainnya. Selanjutnya, berapakah hasil ekses dari transaksi berikut ini? Pop membayar $200 untuk mendapatkan
75% kepentingan Son pada tanggal 1 Januari 2020. Pada saat itu, ekuitas Son terdiri dari modal saham sebesar $125 dan laba ditahan sebesar $70. Seluruh excess atau selisih cost dengan value Son dialokasikan sebagai paten dengan masa manfaat 5 tahun. Income dan dividen Son pada tahun 2020 sebesar $70 dan $35. Sedangkan pada tahun 2021, income-nya sebesar $85 dan dividen Son-nya sebesar $35. Untuk pengerjaannya itu dapat dilakukan dengan yang pertama, kita harus mengetahui cost of 75% of Son-nya itu sebesar $200 dan kita harus mengetahui berapa nilai 100% dari $200, 75%-nya itu. Jadi ngitungnya itu implied value of Son-nya itu dapat diketahui dengan $200-nya itu dibagi dengan 75%. Jadi didapatkan sebesar 267%. Terus habis itu kita harus menghitung book value-nya. Book value-nya itu di sini itu didapatkan dari modal saham dan ditambah laba ditahan. Jadi book value itu sebesar 195% didapatkan dari $195 didapatkan dari $125 ditambah $70. Jadi excess-nya itu hasilnya $72 yang didapatkan dari $267 dikurang $195. Pertanyaan selanjutnya, berapakah hasil pendapatan yang disesuaikan dari transaksi yang tadi itu? Jadi kita ngitungnya, dihitungnya itu dari hasil excess tadi itu yang sebesar $72 itu dibagi dengan masa manfaatnya. Nah, di sini kan diketahui masa manfaatnya itu sebesar 5 tahun. Jadi amortisasi di tahun 2020 atau hasil pendapatan yang disesuaikan dari transaksi ini itu didapatkan sebesar $14. Jadi itu tuh $14 yang tadi udah dijelaskan didapatkan dari $72 ya dibagi dengan 5 tahun dan didapatkanlah hasilnya sebesar $14. Baik, selanjutnya contoh kasus pertama. Diketahui laporan posisi keuangan berikut disiapkan untuk PT Apple dan PT Bentara pada tanggal 1 Januari 2000XX, sesaat sebelum penggabungan usaha. Dapat dilihat dari sini total aset untuk PT Apple nilai bukunya 800 juta, nilai wajarnya 960 juta. Kemudian untuk PT Bentara nilai bukunya 330 juta dan nilai wajarnya 490 juta. Untuk total liabilitas dan ekuitas dari PT Apple sendiri nilai bukunya 800 juta dan juga untuk PT Bentara nilai bukunya 330 juta. Keterangannya adalah Apple mengakuisisi seluruh aset dan kewajiban PT Bentara pada tanggal 1 Januari sebagai pertukaran untuk saham biasanya. PT Apple mengeluarkan 8.000 lembar saham untuk melakukan penggabungan usaha. Dari sini diminta buatlah laporan posisi keuangan penggabungan usaha sesaat setelah akuisisi dan asumsikan nilai pasar saham PT Apple adalah 60.000 pada tanggal dikeluarkan 48.000. Untuk menjawab kasus pertama, perlulah dibuat jurnal yang dibuat PT Bentara, yaitu jika nilai saham sebesar 60.000 pada tanggal dikeluarkan, maka jurnalnya investasi pada saham PT Bentara sebesar 480 juta, kewajiban lancar 80 juta, akumulasi penyusutan 80 juta, kemudian untuk dikredit kas dan piutang sebesar 90 juta, persediaan sebesar 70 juta, bangunan dan peralatan sebesar 250 juta, dan keuntungan penjualan aset bersih atau goodwill sebesar 230 juta. Kemudian, untuk jurnal yang dibuat PT Apple sebagai pihak pengakuisisi, saham biasa sebesar 90 juta,
tambahan modal di setor sebesar 55 juta, saldo laba sebesar 105 juta, keuntungan penjualan aset atau goodwill sebesar 230 juta, dan juga untuk dikredit investasi pada saham PT Bentara sebesar 480 juta. Kemudian yang kedua, perlulah dibuat kertas kerja neraca konsolidasi pada 1 Januari dalam ribuan rupiah. Untuk Apple dan PT Bentara, kas dan piutang persediaan, bangunan dan peralatan, kemudian akumulasi penyusutan, goodwill. Total aset dari PT Apple sebesar 800.000, kemudian PT Bentara sebesar 330.000, dan juga untuk konsolidasinya berarti ditambah dari 800.000 ditambah 330.000 ditambah estimasi debit dari goodwill 230.000 sebesar 1.360.000. Kemudian untuk total liabilitas dan ekuitas dari PT Apple sendiri sebesar 800.000, dari PT Bentara sebesar 330.000, kemudian konsolidasinya sebesar 1.360.000. Terakhir, perlunya dibuat laporan posisi keuangan konsolidasi per 31 Desember dalam ribuan. Terdapat aset, yaitu kas sebesar 240.000, persediaan sebesar 370.000, bangunan dan peralatan sebesar 850.000, akumulasi penyusutan, yaitu minus 330.000, kemudian goodwill sebesar 230.000, maka total aset yang ada sebesar 1.360.000. Untuk liabilitas sendiri, utang usaha sebesar 125.000, wesel bayar 230.000, kemudian untuk ekuitas, saham 140.000, tambahan modal 660.000, dan juga saldo laba sebesar 250.000. Maka total liabilitas dan ekuitas sebesar 1.360.000. Dari sini dapat dilihat laporan posisi keuangan konsolidasi untuk PT Apple dan PT Bentara balance. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh kasus yang nomor 2, yaitu soalnya pada tanggal 31 Desember 2007, Pilotco membeli 90% Sanco dengan harga 5 juta secara tunai ditambah 100.000 share common stock dari Pilotco dengan nilai par 10 dan $10 dan market value-nya 5 juta. Biaya tambahan untuk biaya penggabungan usaha terdiri dari biaya pendaftaran dan biaya penggabungan investasi masing-masing yaitu 100.000 dan 200.000. Biaya tersebut dibayar secara tunai. Nah, kemudian di sini terdapat juga neraca dari Pilotco dan Sanco. Nah, di sini disertakan neraca dari Pilotco dan Sanco dengan ada nilai buku dan juga fair value dari masing-masing perusahaan induk dan juga perusahaan anak. Di sini perusahaan induknya Pilotco ya, sudah jelas. Nah, kita diminta untuk yang pertama buat jurnal yang diperlukan untuk mencatat investasi Pilotco pada Sanco. Kemudian buat jurnal untuk kertas kerja konsolidasi pada 31 Desember. Dan yang terakhir buat kertas kerja neraca konsolidasi setelah akuisisi pada 31 Desember. Sertakan perhitungannya. Baik, ini kita langsung coba kerjakan. Yang pertama, jurnal yang diperlukan untuk mencatat investasi Pilotco pada Sanco. Nah, di sini yang pertama kita perlu membuat berarti jurnal yang kita buat adalah jurnal pada saat akuisisi. Nah, yang pertama kita di sini di debit akan ada akun investment in Sanco, lalu di kreditnya ada common stock, additional paid in capital atau PIC dan juga cash. Nah, nilai-nilai nilai yang didapat ini diperoleh common stock itu dari 10 nilai par yang tadi $10 ya yang ada di soal tadi, ini saya lihat 10 lalu dikali dengan share-nya itu kan 100.000. Jadi kita bisa dapat nilai common stock itu 10 dikali 100.000 yaitu 1 juta. Kemudian tadi juga dia investasi dengan cash sebesar 5 juta. Nah, lalu additional PIC ini kita dapat dari mana? Berarti kan tadi common stock ini 1 juta yang dari perhitungan ini. Lalu
tadi diketahui juga bahwa ada market value-nya itu sebesar 5 juta. Berarti kan ada keuntungan selisih dari antara common stock ini menggunakan market value dan market value-nya itu berarti 5 juta dikurang 1 juta sebesar 4 juta. Nah, ini akan masuk menjadi additional paid and capital. Maka setelah sisi kredit ini terpenuhi, kita bisa baru menemukan investment di Sanko ini totalnya berapa. Nah, berarti 1 juta tambah 4 juta, 5 juta ditambah 5 juta, maka dapat 10 juta. Nah, itu adalah investasi in Sanko-nya. Kemudian ternyata kita masih memerlukan jurnal biaya nih. Karena tadi terdapat di soal ada biaya biaya pendaftaran dan biaya penggabungan investasi masing-masing 100.000 dan 200.000. Nah, kalau biaya investasi ini, biaya penggabungan investasi berarti dia akan menambah investasi lagi di Sanko ini 200.000 di debit. Kemudian biaya pendaftaran tadi, nah ini masuknya ke additional paid in capital kayak gitu. Lalu ini keduanya dibayar secara tunai. Berarti cash-nya dikredit 300.000 itu. Nah, sekarang yang kedua, yang B, kita diminta buat jurnal untuk kertas kerja konsolidasi pada 31 Desember. Berarti kita harus cari dulu nih alokasi-alokasi beserta goodwill-nya juga. Nah, kita bisa tulis di sini investment in Sanko 10.200.000. Ini 10.200.000 kita dapat dari yang tadi ya. Investasinya yang pertama di sini 10 juta, kemudian ada tambahan lagi 200.000, maka total investasinya di sini jadi 10.200.000. Lalu ada book value of interest accrued 90% dikali 5.900.000. 90% ini kepemilikannya ya, tadi investasinya itu kan dia bilang 90%, investasinya di SAN 90%. Nah, dikali 5.900.000 ini didapat dari net aset si perusahaan anak. Ya, jadi kita perlu kali 90% karena kepemilikannya hanya 90%. Net aset itu berarti dari neraca yang tadi kita bisa melihat sebentar di sini kita bisa mengurangi nilai total aset dengan total liabilitas sehingga dapat net aset gitu. Nah, ini yang menjadi dasar kepemilikannya 90% dikali 5.900.000 sehingga dapat 5.310.000. Nah, berarti kita bisa menemukan total excess of cost over book value-nya berapa, yaitu dari pengurangan 10.200.000 dikurang sama 90% yang tadi net asset sehingga dapat 4.890.000. Nah, kemudian di bawahnya kita perlu membuat tabel alokasinya, tabel alokasi dari identifiable asset dan liabilities. Ini berarti komponen yang ada di sini kita lihat dari neraca yang memiliki neraca yang tadi dikasih di soal gitu. Yang mana yang memiliki perbedaan dengan fair value dan book value-nya ya. Jadi aset sama liabilitas yang nilai fair value dan book value-nya ini memiliki selisih kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada interest accrued-nya 90%. Nah, excess allocation ini berarti kita dapat dari selisih fair value dan book value lalu dikali 90% sehingga dapat sekian. Begitu seterusnya. Lalu setelah itu mendapat total allocation dan nanti selisih dari tadi kan total allocation-nya 4 juta, total excess-nya 4.890.000. Nah, selisih dari total allocation ini kita alokasikan menjadi goodwill kayak gitu. Nah, untuk membuktikan ini benar nggak sih goodwill-nya, berarti kita bisa cari pakai rumus goodwill juga ya, teman-teman. Kayak gitu. Next. Nah, setelah itu kita perlu juga namanya jurnal eliminasi. Untuk membuat neraca konsolidasi itu ada jurnal eliminasi terlebih dahulu. Jurnal eliminasi ini adalah yang kita jurnal untuk akun-akun reciprocal account dari Sanko. Nah, reciprocal account ini maksudnya akun-akun yang emang itu nanti bersangkutan juga sama si perusahaan induk itu. Jadi ini dari akun-akun reciprocal yang ada di Sanko ini harus dieliminasi supaya tidak terjadi pencatatan yang ganda gitu. Jadi nggak double, harus dieliminasi kayak ekuitas si anak ini sama alokasi kelebihan aset ini harus dieliminasi. Jadi biar adil gitu ya, nggak double. Nah, untuk mengeliminasi ekuitas berarti kita masukin
unamortized assets yang tadi yang kita sudah hitung sekitar sejumlah 4.890.000 dan equities anak ini kita perlu eliminasi common stock, additional PIC dan return earning itu yang tadi ini angka-angkanya didapat dari neraca yang tadi ya yang dikasih di soal. Itu semua kita eliminasi. Ini kan posisi normalnya di kredit, berarti maka karena kita eliminasi jadi di debit, kayak gitu. Lalu investasinya juga perlu kita eliminasi gitu, karena supaya tidak double dong, ketika nanti membuat di neraca konsolidasi. Investasinya kita eliminasi juga, yang tadinya harusnya di debit menjadi di kredit, sejumlah 10.200.000. Lalu di sini ada NCI, non-controlling interest, yaitu 10% dikali 5.900.000. Nah, yang tadi itu kan kalau di awal 90% dikali 5.900.000, ya itu untuk kepemilikannya. Berarti sebenarnya 10% itu ada kepemilikan dari pihak lain, kayak gitu. Makanya ini harus dieliminasi juga, yaitu 10%. Kalau tadi 90% berarti kan sisanya 10%. Oke, dikali dan dapat sekian. Nah, ini jadinya balance ya. Lalu untuk alokasi kelebihan aset yang tadi juga, yang ini bersumber dari alokasi yang tadi kita sudah hitung ya, sumbernya ini dari sini. Nah, jadi kita perlu eliminasi juga inventory, ini sekian, land, terus building, kemudian goodwill juga perlu kita eliminasi kelebihan yang tadi. Lalu notes payable, dan di sini equipment. Kenapa di kredit? Karena tadi hasilnya minus ya. 270.000 ini di sini minus, makanya dia ada di kredit. Gitu. Betul, juga jangan lupa untuk dieliminasi ya. Soalnya kan itu juga transaksi yang terjadi setelah akuisisi. Lalu di sini unamortized-nya itu juga harus dikreditkan gitu. Jadi ini akan menghasilkan nilai yang balance. Nah, next yang terakhir yang perintah yang C, kita diminta untuk membuat kertas kerja neraca konsolidasi setelah akuisisi pada 31 Desember. Nah, berarti di sini kita seperti membuat kertas kerja pada umumnya, teman-teman. Cuman konsolidasi ini berarti kita menyajikan nilai akun-akun dari perusahaan induk, si pilot, terus perusahaan anak juga. Lalu di sini ada adjustment dan eliminasi. Itu jurnal-jurnal yang tadi udah kita kerjain ya, teman-teman. Lalu di sini ada totalnya, itu konsolidasinya yang di paling kanan. Di sini kita tinggal masukin aja angka-angkanya sesuai neraca, kecuali yang tadi memang ada perubahan, seperti contohnya di sini cash itu kan perhitungannya ada di bawah ya, teman-teman. Cash itu tadi di neraca awal itu 6 juta, cuma terdapat lagi transaksi yang terjadi setelah akuisisi kan, maka gitu kita harus kurangi 5 juta, lalu kita tambah 300.000 hingga dapat sekian. Nah, seperti itu. Lebihnya kalau nggak ada perubahan maka hasilnya sama. Nah, lalu di komponen aset ini juga kalau sebelumnya belum ada investment, belum ada goodwill, itu berarti masuk sekarang di neraca konsolidasi, di kertas kerja konsolidasi. Itu perlu kita masukin yang tadi goodwill kayak gitu. Terus investment ya kita masukin di komponen aset. Nah, terus untuk adjustment dan elimination-nya itu angka-angkanya jangan lupa dimasukin juga yang tadi sudah kita buat jurnalnya ya, supaya nggak terjadi pencatatan double gitu. Nah, setelah dimasukkan semua, kemudian nanti akan mendapat total aset sekian, lalu konsolidasinya sekian totalnya. Begitu juga di liabilitas, jika ada perubahan yang tadi atas terjadinya transaksi bisa kita tulis sesuai angka-angkanya. Kemudian nanti hasil akhirnya juga total liabilitas harus sama ya, teman-teman. Total aset dengan total liabilitas ini harus sama kedua perusahaan. Nah, jadi ketika sudah balance berarti kertas kerja konsolidasi yang kalian bikin udah terbukti benar. Ya. Sekian contoh kasus dari nomor 2.